Kemudian yang ketiga, mimpi yang ketiga adalah ru'ya sadiqah tadi ya. Mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda hukumnya. Misal semua yang menggembirakan seperti misalnya dan tidak ada kemaksiatan ya, dalam arti kata gembira di sini memang menggembirakan positif seperti antum melihat mengunjungi atau tawaf di Ka'bah, masuk ke surga ya, ikut berjihad ya, atau sedang sholat berjamaah, atau mimpi mengisi pengajian atau hadir di pengajian, semua itu masuk dalam ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah ru'ya shadiqah. Banyak sekali hadisnya, di antaranya Nabi SAW mengatakan mimpi yang benar atau ru'ya shadiqah adalah bagian cabang dari 46 cabang mukjizat kenabian. Hadis Bukhari. Riwayat yang lain, mimpi yang benar dari orang beriman yang menggembirakan dia, dalam arti kata di dalam mimpi itu dia gembira karena dia melakukan ketaatan kepada Allah apapun sifatnya ya, maka itu bagian daripada 70 cabang mukjizat kenabian. Katanya Nabi sudah tidak ada, tapi seringkali Allah memberikan informasi dari mimpi orang-orang yang beriman ini ya. Ini banyak contohnya, seperti misalnya mimpi sahabat Nabi dulu yang bernama Abdullah pada saat awal Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian muslimin belum memiliki azan ya, belum ada azan sholat waktu itu. Dan ini terjadi tahun kedua Hijriah sebelum perang Badr. Maka pada saat itu Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba cari sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai simbol untuk datang sholat. Ada yang berpikir untuk pakai trompetnya orang Yahudi, ada yang terpikir untuk memakai loncengnya Nasrani, ada macam-macam. Rencananya hari itu mereka menyebar mencari, besok mereka masing-masing menawarkan kepada Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini mimpi. Dia tidur, dia mimpi, dia melihat ada orang jalan bawa lonceng. Kemudian dia bertanya, ya, maukah kau jual lonceng itu untukku dalam mimpi? Kemudian orang itu pun berkata, untuk apa? Dia mengatakan, kami mau gunakan untuk panggilan sholat kami. Lalu orang itu berkata, maukah kau saya tunjukkan lebih baik daripada lonceng ini? Kata dia, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan. Seperti kita sudah kita tahu, Allah Akbar sampai la ilaha illallah. Setelah itu, dia bangun lalu dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mimpi begini. Maka Nabi SAW mengatakan, mimpimu baik. Tapi ajarkanlah azan itu, lafaz-lafaz itu kepada Bilal karena dia suaranya lebih bagus dari suaramu ya. Maka jadilah Bilal muadzin Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh. Dan cukup banyak tentunya contoh-contoh ru'ya shadiqah ya. Ru'ya shadiqah cukup banyak. Dan Imam Malik mengatakan tidak seluruh mimpi patut diceritakan, hanya mimpi-mimpi baik saja. Dan termasuk sunnah Nabi SAW memang diceritakan mimpi itu. Kalau mimpi baik ya, sunnah Nabi boleh kita ceritakan. Oh, saya mimpi mendatangi ini dan itu. Misalnya, saya datang ke Mekah, saya mengunjungi masjid Nabi, saya melihat ini dan itu semuanya adalah bagian dari mimpi yang baik. Termasuk mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nanti kita sebutkan juga di poin-poin kita itu. Semua mimpi yang baik ini terutama dari para nabi, kalau mimpi nabi semuanya ru'ya shadiqah. Kalau mimpi nabi semuanya ru'ya shadiqah, artinya semuanya petunjuk dari Allah. Kalau kita tadi selain nabi masih dibagi 3 kriterianya kan. Tapi kalau nabi-nabi semuanya mimpi baik. Jadi bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya wahyu datang kepadaku terkadang dalam bentuk mimpi ya. Terkadang dalam bentuk suara lonceng yang keras, terkadang ya, masuk ke dalam benak hatiku, dan terkadang aku diajak bicara langsung oleh malaikat Jibril. Maka mimpi para nabi semuanya benar dan itu petunjuk.
Kisah masyhur tentang mimpi nabi-nabi ini diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang masyhur